Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Hygiene Industri pada Industri Tekstil, Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, Hygiene Industri Kelas C, dengan nama kelompok Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, dengan dosen Bapak Fajri, dan kemudian kita akan membawakan materi-materi yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada gambaran kondisi tempat industri, yang kedua identifikasi potensi bahaya pada tempat industri, yang ketiga pengendalian faktor bahaya, yang keempat program dan promosi hygiene industri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Lutfi Ramadan, yang kedua ada Muhammad Mahathir Fatan, yang ketiga ada Maharani Fitrah Sawala, yang keempat ada Amanda Putri Rahayu, dan saya sendiri Muhammad Farid Wihaki. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Muhathir Fatan. Silakan. Izin masuk moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mahathir Fatan, ingin membahas mengenai bab pertama, yaitu gambaran kondisi tempat industri. Jadi perindustrian tekstil sendiri menggunakan berbagai bahan baku seperti kapas, sutra, serat, sintetis, dan juga bahan-bahan lainnya yang kerap digunakan dalam industri tekstil itu sendiri. Industri tekstil dapat ditinjau dari segi higienis industri karena memiliki kekhususan yang tidak terdapat pada industri lain, misalnya tentang penyakit bisinosis dan demam pabrik. Namun di samping banyaknya penyakit-penyakit dalam industri tersebut, masih terdapat kemungkinan adanya penyakit-penyakit lain yang dapat disebabkan dalam industri tersebut. Selain itu, timbullah kelelahan pada pekerja merupakan problem yang harus diperhatikan. Kecelakaan yang karakteristiknya pada industri tekstil, khususnya pada pemitalan, yaitu copotnya kulit kepala bersama seluruh rambut dikarenakan tertarik oleh mesin pintal yang bergerak. Selanjutnya yaitu bagian proses tekstil, bagian proses pembuatan tekstil dari serat menjadi kain jadi yang sering kita gunakan sebagai bahan. Yang pertama itu dimulai dari bahan serat, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pintal. Dari mesin pintal tersebut bisa menghasilkan 3 jenis, yang itu yang pertama jenis rajut, yang kedua jenis benang, dan yang ketiga itu tenun. Lalu yang selanjutnya itu terdapat knitted fabric, grey fabric, dan juga woven fabric. Lalu selanjutnya terdapat proses pre-treatment, di mana sebelum melakukan proses selanjutnya seperti celup, cetak, dan juga finishing akan dilakukan seperti cross check dulu, yaitu yang dinamakan pre-treatment. Lalu selanjutnya proses celup atau dyeing, yang selanjutnya yaitu cetak atau printing. Lalu yang terakhir yaitu finishing, dan sebelum didistribusikan maka akan dilakukan proses finish cukup. Terima kasih kepada saudara Fatan. Selanjutnya untuk yang bagian kedua akan dibacakan oleh Muhammad Lutfi Ramadan. Silakan. Ya, untuk kedua, identifikasi potensi bahaya pada tempat industri. Faktor bahaya biologinya terdapat infeksi paru dan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri antraks. Faktor bahaya fisiknya udara panas dan lembab adalah penyebab gangguan kesehatan dan penyakit pada pekerja industri tekstil, terutama pada unit operasi carding dan blowing. Dan kebisingan terutama mengganggu pada unit-unit operasi memilin dan menenun dengan intensitas melebihi 85 desibel. Faktor bahaya kimianya terdapat zat warna dan zat pelarut kimia organis dapat menjadi penyebab keracunan dan pemaparan uap zat pada pekerjaan finishing dapat menyebabkan keluhan pusing kepala pada para pekerja. Faktor bahaya psikologi terdapat demam pabrik, ialah penyakit yang diderita yang baru saja mulai masuk kerja di pabrik pemitalan, dan Monday feelings atau sindrom hari Senin. Faktor bahaya ergonomi terdapat posisi postur tubuh dan pergelangan tangan yang tidak baik dan harus melakukan pekerjaan yang berulang-ulang pada hanya satu jenis otot, sehingga sangat berpotensi menyebabkan cumulative trauma disorder atau CTD atau repetitive strain injuries
atau RSI. Untuk kedua, pekerjaan di bagian jahit memerlukan koordinasi gerakan postur tubuh dan pergelangan tangan yang baik dan konsentrasi yang tinggi. Perubahan gerakan ini berlangsung sangat cepat tergantung bagian yang dijahit dan tingginya frekuensi pengulangan gerakan untuk kurun waktu yang lama akan mendorong timbulnya masalah intraabdominal, mengalami tekanan inersia, tekanan pada pinggang dan tulang punggung dan tengkuk. Baik, terima kasih kepada Saudara Lutfi. Selanjutnya untuk bagian ketiga akan dijelaskan oleh Maharani Fitri. Silakan. Pengendalian faktor bahaya. Pada pengendalian faktor biologi harus disertai pemeriksaan laboratorium agar dapat ditentukan apakah penyebab antraks. Kemudian pengendalian pada faktor fisik. Masalah suhu udara dapat diatasi dengan instalasi alat pendingin. Kemudian upaya penurunan instalasi kebisingan dengan memperbaiki komponen mesin yang longgar, memasang bantalan mesin agar mesin lebih stabil, melapisi dinding dengan tahan penyerap suara, dan pekerja harus menggunakan tutup atau alat penyumbat telinga. Next. Kemudian pengendalian pada faktor kimia. Unit-unit yang menimbulkan gas atau uap ke udara harus memakai sistem tertutup dengan ventilasi keluar setempat. Sedapat mungkin diupayakan substitusi bahan beracun dengan bahan yang kurang toksitasnya. Pengendalian pada faktor psikologi. Membuat suasana kerja lebih nyaman dengan menyebar kuesioner tentang apa yang dirasakan oleh pekerja. Dengan berdasarkan data tersebut dapat menentukan jalan keluar untuk masalah psikologi para pekerja. Kemudian pengendalian pada faktor ergonomi, penerapan ilmu biomekanik, yaitu ilmu pengetahuan tentang gerakan otot dan tulang. Kemudian penerapan ilmu antrometri, yaitu ilmu tentang ukuran tubuh dan segmen-segmennya. Baik, terima kasih Maharani. Selanjutnya pada bagian 4 yaitu program dan promosi hygiene industry akan dibacakan oleh Amanda Putri Rahayu. Silakan. Baik, izin masuk moderator. Ada yaitu program dan promosi hygiene industri. Ada 3 upaya. Itu ya, upaya kesehatan yang baik antara lain yaitu yang pertama, pekerja yang bekerja menghadapi bahaya harus diperiksa kesehatannya setiap 6 bulan sampai setahun sekali sebagai penilaian efek pekerjaan kepada kesehatan dan juga efektivitas upaya pencegahan. Yang kedua, yaitu alat-alat harus diperiksa setiap minggu atau tiap bulan untuk menilai kemungkinan bahaya yang mungkin timbul. Antara lain, harus dilakukan pengambilan sampel udara dan juga pemeriksaan sampel tersebut di laboratorium. Yang terakhir yaitu ada pemeriksaan kesehatan sebelum kerja harus ditujukan kepada adanya kemungkinan sakit pernafasan menahun, kelainan ginjal, atau penyakit sistematik lainnya pada calon pekerja. Siapapun dengan penyakit tersebut tidak diperkenakan bekerja pada pekerjaan yang mungkin kontak dengan atau menghirup uap bahan berbahaya yang mungkin menimbulkan efek yang memperburuk kelainan organ tubuh yang dimaksud. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh anggota kami. Cukup sekian, terima kasih presentasi tentang hygiene industri pada industri tekstil. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.